BPOM menarik 5 jenis obat yang mengandung etilen glikol di atas batas aman. Sedangkan jika ada obat yang mengandung propelin glikol yang merupakan bahan pelarutan untuk industri farmasi tidak berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 5 produk obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Di antaranya Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Uni Baby Couch sirup, Uni Baby demam sirup, dan Uni Baby demam drops. Menindaklanjuti hal itu, BPOM memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Profesor Dr. Sulis Ekawati memastikan etilen glikol merupakan bahan pelarutan untuk industri farmasi yang berbahaya dan mengandung racun jika melebihi ambang batas. Iya, dan etilen glikol dan dietilen glikol sebagai cemaran memang memberikan dampak toksik ya kalau berada di atas ambang batas. Toksisitasnya antara lain adalah awalnya bisa ke sistem saraf pusat, kemudian ke jantung dan juga ke gagal ginjal ya, ke ginjal. Jadi sebetulnya ada tahapannya. Dan yang menyebabkan toksisitas atau efek racun tersebut sebetulnya adalah metabolitnya atau peruraiannya. Jadi etilen glikol itu setelah masuk ke dalam tubuh nanti akan diuraikan menjadi asam glikolat dan juga asam oksalat yang itu masing-masing bisa memberikan efek toksik. Dan tentu saja itu akan bisa berbahaya jika tadi kadarnya melebihi kadar yang ditetapkan atau yang disyaratkan. Terhadap hasil uji 5 sirup obat dengan kandungan etilen glikol yang melebihi ambang batas aman, BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, satu lagi korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Korban remaja berusia 17 tahun meninggal setelah 18 hari dirawat secara intensif dan menjadi korban ke-134 yang meninggal akibat tragedi sepak bola terburuk di Indonesia ini. Revano Dwi Afriansyah sempat dirawat di Rumah Sakit Hasta Husada. Tetapi karena kondisinya kritis, remaja 17 tahun ini kemudian dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Selama dirawat di unit perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Revano tidak pernah lepas dari ventilator. Korban mengalami patah tulang navikula, tulang dada, dan cedera pada otak. Setelah 18 hari dirawat, korban meninggal dunia Jumat pagi. Revano menjadi korban ke-134 kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Jadi selama 18 hari ini kita berikan alat bantu nafas, ventilator dengan kondisi naik turun. Kita terus berjuang bersama almarhum selama 18 hari, tapi Allah menentukan kehendak lain, dipanggil pada hari ini. Jadi kami sangat berduka dari Saiful Anwar. 18 hari kita bersama-sama. Dokter, 18 hari berarti sempat dirujuk dari rumah sakit mana sebelumnya? Iya, dari rumah sakit Hasta Husada Kepanjen. Semenjak masuk hingga sekarang masih di ICU ya dok ya? Tidak pernah keluar dari ICU dan tidak pernah lepas dari ventilator. Kondisinya naik turun. Ada luka di kepala, luka di tulang, ya, tulang dada, tulang klavikula, ya, terus kemudian cedera kepala. Usai disemayamkan di ruang transit jenazah di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, jenazah diberangkatkan ke Rumah Duka Kebonsari, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan diperiksa sebagai saksi kasus kerusuhan Stadion Kanjuruhan di Polda Jawa Timur. Selama 5 jam, Iwan Bule dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Penyidik di Reskrimum Polda Jatim selesai memeriksa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terkait tragedi kerusuhan Kanjuruhan. Keluar dari gedung di Reskrimum, Iwan Bule yang didampingi kuasa hukumnya mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Di antaranya mulai dari tugas pokok PSSI hingga pengawasan pertandingan liga. Dalam pemeriksaan sebagai saksi itu, Iwan Bule juga menyerahkan sejumlah bukti tambahan ke penyidik. Hari ini saya telah mengikuti atau melaksanakan pemanggilan di Polda Jawa Timur menghadiri. Alhamdulillah telah selesai pemeriksaan. Mohon maaf kami kemarin bulan pertama tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kuala Lumpur, ada rapat DFC dan FIFA. Selain memeriksa Iwan Bule, tim penyidik juga memeriksa Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto dan saksi ahli dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Guru ngaji cabuli 9 santriwati di Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku mengiming-imingi imbalan uang sebesar Rp10.000 kepada korbannya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.